Lahirnya predator baru Timnas Indonesia U17. Kejeniusan Nova Arianto racik tim kualitas Piala Dunia U17. Nasib malang Rafael Struijk yang kehilangan kepercayaan. Jesus buat pelatih Venezia merasa kehilangan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Nasib malang Rafael Struijk yang kehilangan kepercayaan. Bergabung klub Liga 1, pemain diaspora Timnas Indonesia itu kini bak figuran. Padahal dulunya ia pernah menjadi andalan di Timnas Indonesia. Bermain dengan Dewa United, secara mengejutkan Dewa tumbang 2-0 dari Semen Padang. Berbagai pemain pun dimasukkan pelatihan all day, usai turun minum saat kedudukan masih imbang 0-0. Salah satu nama yang turut diturunkan dalam pertandingan tersebut adalah striker Timnas Indonesia Rafael Struijk. Sayangnya Rafael baru masuk ke lapangan di babak kedua, tepatnya pada menit 84 menggantikan Ricky Kambuaya. Masuknya ex-pemain Brisbane Roar itu langsung mengancam gawang Semen Padang dengan satu tembakan keras. Namun sayang tendangan dari sisi lapangan itu masih melambung tinggi di atas mister gawang. Rafael Struijk sendiri tercatat hanya bermain 6 menit di waktu normal saat menghadapi pasukan asuhan Eduardo Almeida. Pemain berusia 22 tahun yang sempat disanjung pelatihan all day tersebut tampaknya gagal menjawab ekspektasi para supporter usai kepindahannya ke Liga Indonesia. Menurutnya performa dari Rafael Struijk tentunya bakal mempengaruhi kekuatan dari Timnas Indonesia yang tengah bersiap menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi sang striker andalan Lionel Messi juga dipastikan absen akibat cedera, dengan Rafael Struijk menjadi tumpuan di lini serang. Jesus buat pelatih Venezia merasa kehilangan. Pada bursa transfer musim panas 2025 membuat sang pelatih Giovanni Stroppa berat hati harus melepas salah satu pemain paling berpengaruh mereka, Jesus. Bek andalan sekaligus kapten Timnas Indonesia itu resmi bergabung dengan Sassuolo pada 9 Agustus. Dengan nilai transfer fantastis 8 juta euro atau sekitar 150 miliar. Angka tersebut memecahkan rekor penjualan termahal dalam sejarah klub, yang membuatnya semakin istimewa. Bang Jay sebelumnya didatangkan secara gratis dari klub Belanda Go Ahead Eagles pada musim panas 2023. Namun bagi pelatih Giovanni Stroppa, keputusan menjualnya bukanlah hal yang mudah. Kepindahan Jesus bahkan terjadi bersamaan dengan henggangnya bek tengah Valicante yang juga merapat ke Sassuolo. Dua kepergian besar itu membuat lini belakang Venezia goyah dan memaksa Stroppa merombak skuad secara mendesak. Menurut Stroppa, ketidakhadirannya Ises dan Kande menghilangkan kemampuan mendistribusikan bola dari belakang yang selama ini menjadi bagian penting dari gaya bermain Venezia. Lebih dari itu, Stroppa menganggap Bang Jay sebagai sosok pemimpin sejati di lapangan. Untuk menutup kekosongan tersebut, manajemen Venezia bergerak cepat merekrut Michael Venturi dari Cosenza Calcio dan Bekorak dari FK Vojvodina. Meski belum selevel Ises, keduanya diharapkan mampu menambah kedalaman skuad. Sejak bergabung pada tahun 2023, Jesus mencatat 66 penampilan resmi, mencetak 5 gol dan berperan besar membawa Venezia promosi ke Serie A musim 2024-2025. Kepergiannya meninggalkan celah besar, bukan hanya dari segi pertahanan, tetapi juga kontribusinya dalam membangun serangan dari belakang. Bagi Sassuolo, Jesus adalah investasi strategis. Dengan postur ideal, visi tajam, dan jiwa kepemimpinan, ia diharapkan menjadi pilar utama pertahanan di Serie A. Kedatangannya juga memprediksi perluasan jangkauan pasar dan fanbase Sassuolo di Asia Tenggara berkat dukungan publik Indonesia. Kejeniusan Nova Arianto racik tim kualitas Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 kini mulai menunjukkan taringnya di panggung dunia. Kemajuan dan perkembangan pesat mulai dirasakan skuad Garuda Asia. Terbaru, Timnas Indonesia U17 menjaga asa juara Piala Kemerdekaan 2025 setelah meraih kemenangan penting 2-0 atas Uzbekistan U17 pada laga match kedua Jumat kemarin di Stadion Utama Sumatera Utara. Tentunya itu tak terlepas dari susunan pemain yang dibawa oleh Coach Nova Arianto. Pada laga ini, Nova Arianto melakukan beberapa rotasi pemain untuk menguji kekompakan. Hanya Dava Al-Ghazmi, Putu Panji, Muhammad Al-Ghazani, dan Nazriel Alvaro yang dipertahankan dari susunan pemain saat melawan Tajikistan. Adapun Ida Bagus Putu Cahya, Azizul Milanesta, Dava Zaidan, Noha Pohan, Aaron Thomas O'Neil, serta Dimas Adi Prasetyo mendapat kesempatan turun sebagai starter. Strategi ini berjalan efektif untuk meredam permainan agresif Uzbekistan sepanjang laga. Sejak menit pertama, laga berlangsung terbuka. Kedua tim bergantian menyerang, namun Indonesia tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang.
Gol pembuka lahir di menit ke-17. Serangan dari sisi kanan diakhiri umpan silang mendatar yang langsung disambar Dimas Prasetyo di kotak penalti. Indonesia unggul 1-0. Babak kedua dimulai dengan pergantian cepat dari kubu Garuda Muda. Evandra Florasta masuk menit ke-51 dan langsung memberi ancaman lewat tembakan jarak jauh 2 menit kemudian. Uzbekistan mencoba menekan, tembakan keras Abduraimov di menit 57 memaksa Dava Gazmi melakukan penyelamatan gemilang. Namun tekanan mereka kembali meredup setelah Indonesia mencetak gol kedua. Menit ke-68 Fabio Azkairawan mengirimkan umpan tendangan sudut ke tengah kotak penalti. Agazani Dwi Sugandi melompat tinggi dan menanduk bola dengan sempurna, menggetarkan jala Uzbekistan. Skor 2-0 membuat stadion bergemuruh hingga peluit panjang skor tak berubah. Kemenangan ini membawa Indonesia U17 mengoleksi 4 poin. Hanya terpaut 2 poin dari pemuncak klasemen Mali U17 yang sebelumnya menang 4-2 atas Tajikistan U17. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Mali pada laga pamungkas Piala Kemerdekaan 2025 pada Senin 18 Agustus mendatang. Indonesia wajib menang untuk merebut gelar Piala Kemerdekaan 2025, sementara Mali cukup bermain imbang untuk mengunci posisi puncak. Lahirnya predator baru timnas Indonesia U17. Dalam laga kontra Uzbekistan U17 yang digelar pada Jumat lalu, publik akhirnya menyaksikan penampilan gemilang striker muda Indonesia yang muncul menjadi predator skuad Garuda Asia. Dimas Adi Prasetyo jadi pembeda di 45 menit pertama pertandingan Piala Kemerdekaan 2025 antara timnas Indonesia U17 versus Uzbekistan. Lalu siapa sebenarnya sosok Dimas Adi Prasetyo ini? Dimas Adi Prasetyo lahir di Kabupaten Perigi Mautong, Sulawesi Tengah pada 13 April 2008. Ia tumbuh di keluarga sederhana dengan ayah yang juga mantan pemain sepak bola antar kampung. Dimas Adi di salah satu momen wawancara mengatakan bahwa aktivitas tarkamnya bahkan dilakoni sampai ke kota Palu. Ibunya seorang guru selalu mendukung mimpi besarnya meski jarak 283 km dari Parigi Mautong ke Palu sering menjadi tantangan. Perjalanan karir Dimas dimulai dari SSB Persita Taupa dan SSB Labuan Beru, di mana ia mengasah bakatnya melalui kompetisi seperti Piala Sueratin dan Liga Top Skor. Hingga akhirnya ia lolos seleksi PSM Makassar U18 pada 2023. Di EPA Liga 1 U18 2024-2025, Dimas tampil dalam 24 pertandingan, mencetak 6 gol dan 3 assist. Kontribusi yang signifikan membawa PSM U18 meraih gelar juara. Panggilan ke timnas U17 Indonesia bukan kejutan besar. Pada Juli 2025, Dimas masuk dalam 34 pemain yang dipanggil Nova Arianto untuk TC persiapan Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Lalu dalam ajang uji coba jelang Piala Dunia U17, Dimas menunjukkan performa gemilangnya pada Piala Kemerdekaan 2025. Dimas mencetak gol yang membuka kemenangan Indonesia pada menit ke-17. Setelah itu Muhammad Al-Ghazali melengkapi kemenangan Indonesia pada menit ke-68. Seusai pertandingan, Dimas mengatakan bahwa ia akan bekerja keras untuk tim ini agar dirinya dapat kesempatan untuk tampil di Piala Dunia dan bisa ke timnas senior. Tentunya sosok seperti Dimas Adi Prasetyo ini menjadi harapan baru bagi publik sepak bola Indonesia.